Shalom, sekarang kami ada di kota tua yang ada di Mesir. Oke, tunggu sebentar di sini. Oke. Ya, ini gate kami. Amin. Dan ini adalah gereja Koptik atau gereja Koptik yang cukup besar ya, sangat besar di sini. Dan di sini dihuni oleh mayoritas orang Kristen Koptik. Oke, Bapak dan Ibu, ini daerah kota tua. Ya. Kenapa kita mengatakan kota tua? Karena di daerah ini ada gereja-gereja tua. Kota tua. Kita tidak bisa membayangkan bahwa umur gereja yang akan dikunjungi kita 1.500 tahun. Wah, tuh 1.500 masih dipakai sampai hari ini. Tapi itu namanya gereja gantung. Gereja gantung. Kenapa kita mengatakan gereja gantung? Apakah karena digantung? Tidak. Lihat, di depan kita ada beberapa reruntuhan dari sebuah benteng Romawi yang dibangun pada abad kedua Masehi. Tapi abad keempat, abad kelima Masehi, ketika benteng ini tidak dipakai lagi, insinyur Koptik Kristen ya mau membangun satu gereja cukup tinggi dan besar supaya bisa dilihat oleh semua orang dari jauh juga. Tidak boleh. Itu sebabnya mereka memakai tembok-tembok benteng ini sebagai fondasi buat gereja. Di pilar-pilar ya. Dan mereka menyusun kayu-kayu di atas. Mereka membangun gereja di atas kayu tersebut. Itu sebabnya kita mengatakan gereja gantung. Dan dari gereja kita akan melihat fondasi gereja gantung dari atas. Mari kita masuk ke dalam gereja, Bapak. Oke. Sekarang kita akan masuk ke gereja gantung. Pak Amin, yang tempat ini Tuhan Yesus dibesarkan ya? Itu di gereja yang kedua. Oh, gereja kedua ya? Berikutnya, namanya gereja Abu Sirga. Oh. Ya, sekarang kami akan masuk ke gereja gantung. Gereja tua. Nah, ini dia gereja gantung, gereja tua. Orang tadi ya baru pulang beribadah. Ini adalah gereja tua. Gereja tua. Allah. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati. Ini orang sedang pulang mengunjungi gereja tua. Mari mendekat, mendekat. Mari mendekat. Oke, Bapak dan Ibu, ini halaman gereja gantung. Sebentar lagi kita akan naik ke atas, masuk ke dalam gereja gantung. Tapi di sini ada gambar-gambar mosaik baru. Lihat mulai dengan gambar pertama yang di ujung sana. Itu bayi, seorang bayi yaitu Yesus Kristus sedang mandi. Dan Yusuf ambil air dari sebuah sumur air. Sumur air itu masih berada di gereja yang berikutnya. Nanti kita akan melihat di situ. Itu tempat di mana Tuhan Yesus pernah tinggal.
Jadi arti gambar itu, air yang menjamah tubuh Tuhan Yesus itulah memberkati tanah Mesir. Gambar berikutnya ini, Yusuf sedang tidur. Seorang malaikat menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tapi lihat tangan malaikat, kasih tunjuk ke mana? Piramid. Itu artinya ke Mesir. Oke, gambar berikutnya itu gambar pengungsian keluarga kudus paling terkenal. Tuhan Yesus sama Bunda Maria naik keledai. Itu sepanjang sungai Nil di Mesir. Jadi Bapak dan Ibu, gereja ini umurnya 1500 tahun dan masih dipakai sampai hari ini. Misalnya hari ini hari Minggu ada ibadah pagi mungkin 2 atau 3 kali. Udah selesai. Jadi hari ini ibadah diadakan di gereja yang sama. Oke. Saya rasa ada suatu foto yang cukup bagus. Kita naik sedikit ke atas anak tangga, ya, dan kita akan difoto dari bawah, ya, dengan latar belakang gereja. Tapi kita tunggu grup kecil itu turun dulu, ya. Oke. Oke. Tapi kita grup besar, ya. Kita grup besar. Nah, sekarang kami masuk ke dalam gereja tua. Ini adalah keadaan di dalam gereja tua. Ayo kita masuk ke dalam. Wow, luar biasa ya orang datang kepada Tuhan, beribadah. Wow, luar biasa sekali. Wah, inilah keadaan di dalam. Ya, keadaan di dalam, ya, dalam gereja tua. Wah, luar biasa. Bapak dan Ibu, sebelum kita sampai ke sini, kalau kita bilang, kita akan kunjungi satu gereja. Nah, Bapak, Ibu sampai sendiri di sini, lihat ornamen sebelah kanan di dinding, di atas atap, sebelah kiri lagi, dan ornamen di depan. Ibu dan Bapak menyiapkan ini tempat apa? Ya, terima kasih. Benar. Kenapa? Karena seninya sama. Tadi saya mau tanyakan sesuatu kepada Anda masing-masing. Mana lebih awal? Mana lebih dulu? Gereja atau musola? Gereja. Ini apa? Gereja ini dibangun pada abad ke-5. Jadi artinya umumnya 1500 tahun. Mesir dikuasai oleh orang Arab pertama kali pada abad ke-7. Jadi artinya 200 tahun sesudah gereja ini dibangun. Wah, luar biasa. Oke, siapa membangun masjid mereka pertama kali di Mesir? Itulah insinyur Koptik. Ya, mereka disuruh untuk membangun masjid pertama. Itu sebabnya mereka memberi seni Koptik murni kepada orang-orang Arab. Itu sebabnya masjid dimanapun di seluruh dunia yang ada di tempat paling depan relung seperti ini yang namanya kiblat. Bagi mereka, kalau mereka sholat, mereka menghadap ke arah Mekah di Arab Saudi.
Asal usul kiblat mereka diambil dari gereja Koptik. Oke, kitanya apa? Ini ada satu salib atas, sini juga satu lagi. Tapi jangan heran melihat ada tulisan Arab di gereja ini, karena sesudah Mesir dikuasai oleh mereka mulai abad ke-7 Masehi, raja-raja mereka pertama menyuruh barang siapa dari umat Koptik yang tidak bisa ngomong bahasa Arab tidak akan dikasih kesempatan pekerjaan. Begitu dengan cepat orang Koptik yang rajin belajar bahasa Arab, dan ada terjemahan Alkitab di bahasa Arab. Itu sebabnya kita lihat ayat-ayat di atas dengan memakai bahasa Arab. Itu salah satu alasan juga kenapa kita bisa menyangka ini musola, karena ada bahasa Arab. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam gereja, maju ke tempat paling depan, duduk, dengar penjelasan lebih panjang lebar. Mari. Oke, kita masuk lagi. Maju ke depan. Gereja sama orang berkembang di kampung kita kenapa? Di sini Pak. Silakan duduk kiri dan kanan. Menjaga. Tidak ada masalah ini. Tidak, saya bikin merekam. Oh, Supaya kita bisa tahu. Ya, untuk ada AC di gereja ya, dari cuaca panas masuk ke gereja adem. Nah. Oke, Bapak Ibu, ini gereja namanya apa? Oke, Koptik tapi gereja gantung. Gereja-gereja pertama dibangun berbentuk kapal Nuh. Lihat ke atas atap gereja seperti atap kapal Nuh, Bahtera. Karena dulu barang siapa yang memasuki kapal Nuh sudah selamat. Begitu, gedung gereja menjadi simbol untuk keselamatan. Barang siapa yang memasuki iman akan diselamatkan. Ada banyak sekali simbol di gereja Koptik ini, Bapak. Mulai dengan bangku di mana Anda duduk. Ada di depan, ada di belakang. Pahatan apa? Kita lihat. Ikan sama apa lagi? Pohon kurma. Anggur. Jadi anggur kita ngerti bahwa Ini dia. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang Ini benar. ikan, Dan ini kita semua anggurnya. ranting-ranting di dalamnya. Wow, luar biasa. Ikan. Di mana ikan hidup? Di air. Di laut, di air. Apa yang terjadi saat ikan keluar dari air? Mati. Ikan itu melambangkan kita semua, Bapak dan Ibu, anak Tuhan di seluruh dunia. Kita hidup dalam iman. Tanpa iman, ada juga kematian. Tapi kata ikan dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa pasti Alkitab Perjanjian Baru, namanya iksas atau iksas. Itu terdiri dari 5 huruf, yaitu 5 huruf pertama dari 5 kata. Yesus Kristus anak Tuhan Juru Selamat. Mari kita ulang. Yesus Kristus Anak Tuhan Juru Selamat. itu kata ikan. Jadi pas untuk orang umat Kristiani di seluruh dunia. Apalagi gambar ikan pernah password atau kode orang Kristen pertama di dunia. Pada abad kedua, abad ketiga Masehi, ketika orang Kristen dikejar oleh kaisar dimanapun seluruh dunia. Kaisar mau menghapuskan kekristenan dari seluruh dunia. Itu sebabnya orang Kristen memakai gambar ikan sebagai password. Misalnya pada zaman dahulu, abad kedua, abad ketiga Masehi.
Kalau saya mau tahu apakah Bapak ini Kristen atau tidak, saya tidak tanya. Beliau tidak menjawab juga. Tapi caranya begini, saya menggambarkan setengah ikan. Apabila beliau mengerti artinya dan menggambarkan setengah ikan berikutnya jadi satu lengkap, artinya dua-duanya ngerti password yang sama, dua-duanya seiman. Satu simbol lain lagi. Kita lihat di sini, ini namanya mimbar. Dulu pastor gereja naik ke atas karena ada anak tangga di sana, maju ke tempat paling depan agar berkhotbah, maka semua orang bisa dengar khotbah dia dengan jelas, baik yang duduk di lantai ini maupun yang di lantai atas juga. Tapi sudah lama kita tidak pakai mimbar ini. Kenapa? Karena sudah ada mic. Oke. Tapi Bapak dan Ibu, ingatlah, di setiap masjid seluruh dunia harus ada Mimbar. Asal usul mimbar mereka gereja Koptik Mesir, sama seperti asal usul kiblat mereka. Itu. Nanti satu hal lagi, kubah juga. Saya cerita nanti ya tentang kubah itu. Jadi, mohon bantu saya hitung jumlah berapa pilar kecil ada di sini. Oke, 15 ini ada arti. Yang paling depan sendiri itulah menyimbolkan Tuhan Yesus Kristus Gembala terbaik. Di belakang Tuhan Yesus ada 12 Murid. Kita tahu ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 2 penginjil dari 4 itu termasuk yang 12 ini, yaitu siapa saja? Matius sama Yohanes. Tinggal 2 lagi, Markus, Lukas, tidak termasuk 12 murid, tapi termasuk 70 rasul. Jadi tambah 2 jadi 15 lengkap. Tapi lihat ya Bapak Ibu, tidak ada satu sama yang lain, beda-beda. Bahkan warnanya beda juga. Kita semua anak Tuhan di seluruh dunia beda-beda. Tetapi syaratnya cuma satu, dibimbing oleh Gembala terbaik Tuhan Yesus. Kalau kita sesat, satu sama dengan temannya. Itu mengingatkan kita waktu Tuhan Yesus mengutus 70 rasul berdua-dua. Terus simbol satu lagi, lihat di depan kita ada apa? Ada gorden merah. Gorden merah ada gambar yang berbeda-beda. Tapi di belakang gorden merah nanti di gereja berikutnya kita akan melihat di belakangnya ada apa? Ada meja altar besar atau misbah namanya. Karena di gereja Koptik ini, Koptik Ortodok, saat misa diadakan, kami memakai roti dan anggur yang dirubahkan Roh Kudus untuk menjadi tubuh tentara Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Yang di luarnya yaitu gorden merah melambangkan jubah raja, apalagi raja atas segala raja, warna merah ini ya. Ingatlah, ada seorang wanita sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya. Dia bilang asal dia menjamah jumpa Yesus dia akan Sembuh. Jangan heran melihat ada orang Koptik lokal yang ngerti hal itu, maju ke tempat paling depan menjamah gorden agar sembuh. Simbol satu lagi bawah, bola-bola yang digantung di atas. Itu apa ya? Bukan bola. Sudah pasti bukan bola. Apa? Ini tadi dekat piramid kita sudah melihat binatang unta besar, gede ya. Ada jenis burung namanya burung unta, ostrich kalau bahasa Inggris.
besar juga. Ini telurnya asli. Tapi isinya dikeluarkan supaya tidak busuk. Jadi ini telur burung unta asli kosong. Kenapa ada telur burung unta asli kosong di gereja ini? Maknanya apa? Artinya apa? Bapak dan Ibu, saat telur itu, burung unta itu bertelur di satu tempat, tetapi mau mencari makanan di jauh tempat, tapi selalu dia memantau telurnya. Ini ya, karena kalau ada binatang musuh cukup berani mau masuk untuk ambil dari telurnya, hal itu terjadi, dia langsung kembali untuk menjaga telurnya. Begitu kita lihat simbol ini, kita semua teringat bahwa kita semua dijaga oleh, diawasi oleh Tuhan Yesus untuk selamanya. Amin. Amin. Jadi banyak sekali simbol di gereja Koptik ini, Bapak Ibu. Apalagi lukisan-lukisan yang kita lihat. Ini lukisan ikon namanya. Setiap lukisan ada kisah orang dari para rasul, ya, para martir, atau dari kisah-kisah Alkitab. Kenapa ada banyak lukisan di gereja Koptik Mesir ini? Kita tidak sembahkan lukisan atau ikon, tidak. Itu ada manfaatnya, ada fungsinya. Begini Bapak Ibu, ketika kekristenan masuk ke satu daerah, iman Kristen itu tidak merubahkan budaya atau tradisi daerah, tapi merubahkan apa? Hati orang. Dulu ada para pelukis, mereka melukis lukisan zaman Firaun di rumah atau di dinding kuburan. Begitu pernah ada banyak sekali pelukis. Ketika Rasul Markus menginjil di Mesir, mereka masuk Kristen. Dan mereka mau memakai talenta yang sama untuk memuji Tuhan. Begitu, daripada mereka menggambarkan dewa-dewi Mesir kuno, sesudah mereka bertobat, mereka menggambarkan kisah-kisah Alkitab, Tuhan Yesus, Raja atas segala raja, para rasul, Santa Maria. Itu sebabnya kenapa ada banyak lukisan di sini. Bapak dan Ibu, lukisan ini ada yang umurnya sekitar 1.500 tahun. Di sini, yang umurnya lebih dari 400 tahun sudah dipindahkan ke museum untuk dijaga dengan baik-baik. Tapi di sini ada yang umurnya 400, 300, 200 tahun. Ada. Ini gereja apa namanya? Gantung. Oke, gereja gantung. Kenapa disebut gereja gantung? Karena dibangun di atas benteng yang tadi kita lihat di jalan. Mari kita lihat fondasi gereja gantung. Kita masuk sama-sama. Bentar ya. Kita masuk ke dalam. Dari kaca di depan itu 13 meter dalam. Ada kapel satu lagi, tapi tutup ya. Ya, kapel kecil lagi. Apa ini? Ya ini karena ini di atas benteng yang gereja gantung. Itu sebabnya kita mengatakan gereja gantung. Lihat melalui jendela di sana juga, kita lihat benteng dari atas, dari luar. Wow. Luar biasa.
tapi saya perlu bantuan 小明可以看到那个古罗马人建造的那个围墙，就是那个白色红色的那个，然后那个这个角度，咱们在这个围墙的上面挑几个地方，现在上面这个钉，然后把这个地方留空旷的这个地方。 Kita lihat lukisan ini Bapak dan Ibu. Ini apa nih? Kita lihat lukisan ini. Lukisan ini umurnya lebih dari 200 tahun. Oke? Jadi asli. Tapi saya minta dari Anda untuk memberi penjelasan. Anda yang memberi penjelasan, bukan saya. Ini dua orang ini siapa saja? Yesus sama Maria yang menuangkan Maria Magdalena. Menuangkan minyak. Ngapain ya? Menyaki Kaki dan kepala Tuhan Yesus. Dengan minyak apa namanya? Luar biasa. Saya tidak memberi penjelasan, Anda yang mengerti melalui lukisan ini. Ini fungsinya, manfaatnya, lukisan-lukisan yang ada di gereja. Bapak dan Ibu, minyak narwastu yang merupakan minyak atau wangi termahal di dunia pada zaman Tuhan Yesus. Besok kita akan ada kesempatan untuk mampir ke tempat wangi-wangian seperti narwastu dan mur. Kita tahu mur ya juga ya. Ada satu lagi ya lukisan papyrus, lukisan Kristen di kertas paling tua di dunia. Oke, Bapak dan Ibu sekarang, Habibie. Oke, ini punya kita atau tidak? Dari grup kita atau tidak? Bukan. Ada. Oh, thank you. على طول انت خلي بالك اهو المره الثالثه يمكن. Bapak Ibu, karena kita masih ada gereja satu lagi, jadi kita ini waktu bebas untuk ambil foto di sini. Kita turun di bawah di depan gambar-gambar ada toilet. Kalau ada mau ke toilet silakan. Kita 10 menit lagi tepat waktu mau keluar dari gereja ini. Jadi ini jam 3:04. Ya, 10 menit lagi jam 3:20 menit kita keluar dari gereja dari bawah. Di sana dicapai. Wah, ini adalah gambaran dari gereja gantung karena didirikan di atas yang pondasinya bergantung. Wow, itu dia. Sangat tinggi sekali. Luar biasa. Oke, demikian penjelasan dari Pak Amin ya, dari kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Vamos por aquí para dar una idea sobre el lugar. tempat apa nih tadi? Ya, tempat apa tadi dia bilang? Bang.
بقول لك ايه يا اميره 5 دقايق كنت جاي بس لسه من 5 دقايق سارة حتى معاه. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Ya, mirip dengan yang tadi. Silakan langsung tutup. Jadi kenapa Abu Sirga? Abu Sirga itu nama orang martir, artinya orang syahid iman, orang yang dibunuh oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja ini dikasih namanya. Tapi sebelum adanya gereja ini setua gereja gantung 1500 tahun. Sebelum adanya gereja ini ada gua bawah tanah, tempat di mana Tuhan Yesus pernah tinggal. Bapak Abraham, saya minta. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, yang dikatakan di Alkitab itu semuanya kita bisa lihat sekarang ini. Kita bisa membaca di Matius 2 ayat 13 sampai 15 ya. Ini berbicara tentang penyingkiran keluarga Maria dari Israel, dari tanah Kanan menuju ke Mesir ya, di mana waktu itu terjadi pembunuhan anak-anak 2 tahun ke bawah oleh Raja Herodes. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Abraham. Jadi Tuhan kita pernah tinggal. Bapak dan Ibu, ketika Herodes menyuruh membunuh anak berumur 2 tahun ke bawah, Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, dan rute pengungsian Tuhan Yesus selama di Mesir itu makan waktu 3,5 tahun. Jadi kalau Tuhan Yesus keluar dari Bethlehem berumur 2 tahun, kira-kira kembali ke Nazaret berumur 6 tahun. Jadi kalau bayi berumur 2 tahun dapat makanan biasa pertama kali di Mesir. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan mengungsi ke Mesir selama 3,5 tahun. Luar biasa. Dan pernah tinggal di sini katanya kurang lebih 3 bulan di sini. Kita ada kesempatan sekarang untuk turun ke tempat yang sama, salah satu rumah Tuhan Yesus. Tapi sebelum turun,
masih ada airnya sampai hari ini. Silakan Bapak dan Ibu masuk lewat sini, tapi exit di sana. Sobre a cruz egipcia ortodoxa, Sumur vocês air como pakai católicos Tuhan já têm a Yesus cruz assim. untuk mandi. Mas a cruz egípcia ortodoxa já tem outra cor. Olha na cruz, está dividida no meio e também já tem 4 pontos. Cada ponto tem 3 pontos. 3 por 4 são. Di mana Tuhan Yesus pernah tinggal. Sumur sudah lewat tadi. Tuhan pernah tinggal di tempat ini selama 3 bulan. Baik. Itu sumurnya. Nah, di situ. Sumur di atas. Di atas. Sini. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Inilah fakta nyata di mana Tuhan yang kita sembah pernah hadir di dalam dunia ini. Puji Tuhan.